selamat sore Bapak Ibu, para peserta webinar. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan terbaik. Selamat datang kembali pada acara webinar RSPI Group kali ini. Senang sekali kali ini kami dapat menyapa Bapak Ibu kembali dalam sesi webinar. Acara ini sengaja kami persiapkan agar Bapak Ibu bisa tetap dekat, tetap sehat. Karena kami akan memberikan informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua. Meskipun saat ini Bapak Ibu masih dalam suasana PSBB di new normal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun belum bisa berkumpul bersama, kami tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak dan Ibu semua dalam memberikan berbagai informasi kesehatan. Kali ini, tema yang akan kami bawakan adalah yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi para moms, yaitu New Normal for Moms and Kids. Tak terasa ya, sejak awal tahun kita melakukan semua aktivitas dari rumah akibat adanya COVID-19 yang masuk ke negara Indonesia. Kini pemerintah mulai melakukan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, kita dan keluarga tetap harus menjalankan berbagai protokol kesehatan selama masa new normal ini. Sebab COVID-19 bukanlah musnah, masih ada bahkan makin banyak di antara kita. Vaksinnya pun belum ditemukan. Nah, bagaimana sih cara Jitu mengenalkan era new normal kepada anak? Moms harus punya nih kiat-kiat dan trik khusus untuk mengenalkan new normal. Bersama saya, Dr. Sherin, dokter umum di Rumah Sakit Purindah selaku moderator, dan Dr. Cynthia, spesialis anak sebagai dokter narasumber kita hari ini. Nanti juga akan ada Q&A session selama acara webinar berlangsung. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung memberikan berbagai pertanyaan dan sharing berkaitan dengan tema kita hari ini. Termasuk, apa saja sih asupan nutrisi yang baik untuk anak pada saat new normal? Wah, lengkap banget ya hari ini. Nah, sebelumnya, saya mau berbagi info cara mengajukan pertanyaan kepada kami, yaitu dengan klik tombol Q&A yang ada di layar komputer atau handphone Bapak dan Ibu. Nanti tuliskan pertanyaannya beserta nama Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang akan kami kumpulkan akan dijawabkan oleh dokter pembicara kita pada sesi Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke bagian utama yaitu presentasi dokter, baiknya mari kita berkenalan dulu dengan dokter pembicara hari ini. Dr. Cynthia Rindang, K, spesialis anak. Dokter anak Poli Anak Lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Education, Medical Bachelor, Faculty of Medicine, University of Indonesia. Medical Professional Program, Faculty of Medicine, University of Indonesia. And Residency of Pediatric, Department Child Health Medical Faculty, University of Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yuk dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Cynthia kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Shirin, untuk pembukaannya. Selamat siang, Smart Mamis and Daddies. Dan saya rasa nggak cuma Mamis and Daddies, mungkin ada Oma dan Opa juga di sini yang care dengan perkembangan dan pertumbuhan cucu-cucunya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan RSPI Live Webinar kita siang ini. Pada siang hari ini, saya akan sharing mengenai hal yang relatif baru buat kita semua. Ya, mungkin Bapak, Ibu, Oma, Opa sudah cukup familiar dengan istilah atau kata-kata new normal. Kita akan bahas lebih dalam, sedikit lebih detail, dan tentunya saya akan lebih banyak sharing tentang hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari dalam era new normal ini. Tidak hanya untuk mom and kids sebenarnya, tapi juga untuk keluarga. Ya, kita mulai dengan apa sih new normal itu? Ya sesuatu yang normal tapi baru. Tapi barunya itu bagaimana? Jadi istilah new normal itu adalah himbauan dari pemerintah untuk kita bisa mengubah perilaku atau kebiasaan kita supaya kita bisa tetap menjalankan aktivitas biasa, tapi dengan tambahan selalu menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Kenapa mesti melakukan segala kegiatan dengan style yang baru ini? Karena pada saat ini kita sedang dalam masa pandemi. Coronavirus disease 19 yang tadi saya sebutkan masih relatif baru. Banyak hal yang belum kita tahu. Tapi
ini sudah berlangsung dari ya bulan Februari atau Maret ya kalau di Indonesia ya, dari sejak kasus pertama itu muncul dan tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Jadi tujuan dari kita melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan di era new normal ini adalah supaya kita bisa hidup berdampingan. Bukan berarti kita mau temenan ya sama virus ya, tapi setidaknya kita bisa hidup berdampingan dengan virus SARS coronavirus 2 ini yang menyebabkan pandemi COVID yang relatifly sampai saat ini cukup berbahaya karena sudah menelan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, karena saya akan membahas dari sisi anak, bisa nggak sih anak-anak terkena penyakit COVID-19 ini? Jawabannya sangat-sangat bisa. Karena penyakit ini sangat mudah menular dan dia nggak pandang usia. Siapapun bisa kena. Ya. Jadi prinsipnya anak-anak itu tidak kebal terhadap virus SARS coronavirus 2 ini. Walaupun untungnya anak-anak pada umumnya jarang yang sampai mengalami gejala yang berat sampai harus butuh perawatan di rumah sakit. Jadi umumnya datang dengan tanpa gejala atau mungkin gejala ringan yang hanya demam ringan, batuk pilek ringan, atau mungkin jadi kurang nafsu makan karena indera penciumannya berkurang, atau mungkin ada juga sebagian anak yang mengalami diare atau muntah-muntah. Jadi gejalanya sifatnya tidak terlalu spesifik, agak sulit kita untuk mengenali anak mana yang memang positif COVID atau tidak kalau kita tidak melakukan tes. Dan gejala-gejala yang tadi saya sampaikan juga dimiliki oleh penyakit-penyakit lain. Jadi walaupun kita berada di tengah pandemi, bukan berarti bahwa penyakit itu hanya coronavirus disease ini, tapi masih tetap banyak penyakit-penyakit lain atau virus dan bakteri lain yang mengintai di sekitar kita, siap untuk menyebabkan penyakit atau infeksi pada saat daya tahan tubuh kita turun atau kita lengah. Ya, yang jadi problem adalah walaupun anak-anak ini tidak bergejala, sama seperti orang dewasa yang tidak bergejala, atau gejala ada tapi tidak signifikan, mereka tetap punya potensi untuk menularkan virus pada orang lain di sekitar. Ya, nah caranya gimana virusnya bisa menular dari satu orang ke orang lain? Basically karena ini adalah virus yang menyerang saluran nafas, dari WHO ada 3 kemungkinan cara yang saat ini sudah dipaparkan secara luas, yaitu dari droplet atau percik ya. Jadi intinya pada saat kita bicara, pada saat kita tertawa, pada saat kita menyanyi atau melakukan aktivitas yang membuka mulut, atau mungkin pada saat kita bersin, akan ada partikel-partikel yang keluar dari mulut kita dan itu bisa menempel di permukaan benda-benda ya, dan juga bisa menempel di tangan kalau kita pada saat melakukan pada saat kita batuk atau kita bersin, kita menutup dengan tangan kita, dan itu bisa menjadi sumber penularan. Selain itu pada tempat-tempat tertentu yang mungkin ventilasinya kurang baik atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan aerosol atau partikel dari saluran nafas yang ukurannya lebih kecil, virus ini pun bisa menular lewat udara, tapi tidak di semua tempat tentunya. Dan juga ya tadi yang saya sampaikan, permukaan yang sudah terkontaminasi itu juga masih berpotensi untuk menjadi sumber penularan virus SARS-CoV-2 ini, karena pada beberapa tempat virus ini bisa menetap sampai berhari-hari, bahkan ada yang sampai 5 hari. Ya, itulah sebabnya hal yang harus kita lakukan pada saat kita sudah tahu bagaimana cara virus ini menular, ya, apa yang mesti kita kerjakan, itu yang paling penting. Jadi di sini saya nggak akan bahas tentang, aduh COVID-19 itu gimana sih pada anak kalau udah kena itu, nanti anaknya mesti diapain, dikasih obat apa, tidak. Kalau mungkin itu nanti butuh pembahasan lebih lanjut di sesi yang lain, tapi yang justru mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa melalui pandemi ini tanpa harus ketularan, tanpa harus mengalami sakitnya, ya. Jadi semua slide yang saya buat saat ini, saya mengambil sumber baik dari CDC, dari website WHO, website American Academy of Pediatrics, dan juga Instagram dari idai_ig, ya. Dan saya akan lebih banyak tampilkan infografis karena
Saya berharap mudah-mudahan dengan menyajikan gambar-gambar ini, Bapak, Ibu, Oma, Opa akan lebih mudah mengingat dan memahami apa yang penting dari pencegahan COVID-19 ini. Dari yang slide yang saya tunjukkan sekarang ini, ada beberapa hal yang sebenarnya hal yang simple, tapi hanya butuh pembiasaan untuk kita bisa melakukannya terus-menerus. Yang pertama adalah cuci tangan. Sangat simple. Sebenarnya sebelum pandemi ini ada juga yang namanya cuci tangan juga harus dilakukan karena tidak hanya untuk mencegah infeksi dari COVID, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Sanitize constantly artinya tidak hanya tangan, tapi juga barang-barang yang kita gunakan yang sekiranya bisa menjadi tempat menempelnya virus tersebut juga harus dibersihkan. Lalu avoid close contact. Jadi harus jaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita dan hindari pergi atau bepergian ke tempat-tempat yang ramai, apalagi kalau anak-anak ikut serta. Nanti saya akan jabarkan satu-satu ya. Lalu juga gunakan face mask atau masker ya. Usahakan untuk selalu stay di rumah karena rumah adalah tempat yang paling aman ya. Dan pada saat kita ternyata batuk atau kepingin bersin, etika batuk dan bersin itu harus dilakukan dengan baik dan harus menjadi habit ya. Nah, saya tentang cuci tangan. Ya. Tangan yang bersih itu akan jauh mengurangi penyebaran penyakit apapun, termasuk COVID. Ya. Dan yang paling penting adalah pada saat kita mencuci tangan, seperti yang ada di gambar, bisa terlihat cuci tangan ini buat orang dewasa aja kalau tata caranya benar, yang 6 langkah itu, ya, yang masing-masing 10-20 detik. Kadang-kadang orang dewasa saja suka lupa, apalagi anak-anak. Tapi kembali lagi, ini adalah satu perilaku atau kebiasaan yang harus kita pelajari dan kita biasakan. Ya, jadi sekarang cuci tangan 6 langkah itu bukan urusannya dokter, suster, atau para tenaga medis di rumah sakit, tapi kita semua juga harus bisa melakukan cuci tangan dengan baik. Nggak perlu selalu pakai hand sanitizer, virusnya mati kok dengan air dan sabun. Ya, nah gimana caranya untuk bisa mengajarkan anak-anak bagaimana cuci tangan yang benar? Bapak Ibu, anak-anak kita adalah makhluk yang very curious, punya rasa keingintahuan yang besar, dan mereka senang sekali copying, mengikuti apa yang orang dewasa lakukan. Jadi ajaklah anak belajar untuk mencuci tangan sambil bermain. Anak-anak itu kalau diajakin main air tuh seneng loh biasanya. Ya, jadi ceritakan dengan gambar-gambar yang lucu, contohnya seperti yang saya tampilkan di layar ini. Terus peragakan bagaimana caranya, ajari mereka dan coba diulang-ulang terus. Yang penting adalah repetisi. Kalau pada anak-anak itu untuk membentuk kebiasaan, yang penting selain kita memberikan contoh adalah repetisi atau pengulangan. Ya, jadi pastikan 6 langkah itu dikerjakan. Lalu juga satu hal yang penting berkaitan dengan tangan, walaupun tangan sudah bersih, tapi kita harus membiasakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung maupun mulut, ya. Apalagi kalau kita belum mencuci tangan dengan benar. Kadang-kadang kita udah selesai cuci tangan tapi nggak sadar pegang-pegang yang lain, berarti masih ada kemungkinan kontaminasi. Jadi kita juga selain mengajari untuk mencuci tangan, kita juga mengajari anak-anak kita untuk avoid touching the face area. Jadi mata, hidung maupun mulut jangan disentuh-sentuh. Itu cuma boleh disentuh pada saat tangan kita sudah benar-benar bersih atau pada saat kita mandi. Ya, oke. Lalu berkaitan dengan penggunaan masker. Ya, harus nggak sih pakai masker? Yes. Kalau di sekitar kita ada orang lain dan agak sulit untuk menjaga jarak lebih dari 2 meter, sangat dianjurkan untuk menggunakan masker. Maskernya mesti masker surgical atau masker kain, dok? Masker kain pun cukup asal 3 lapis. Ya, jadi ini saya mendapatkan gambar ini dari yang CDC. Ya, pada saat berada di public area, gunakanlah masker kain untuk menutup
ya. Yang paling penting adalah menutup bagian hidung dan mulut. Jadi pastikan memakai masker dengan benar ya. Yang saya bisa memahami pakai masker itu kurang nyaman, tidak hanya untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa. Kita juga para dokter yang harus bekerja dengan menggunakan masker sepanjang hari juga merasakan ketidaknyamanannya. Tapi ketidaknyamanan itu tidak seberapa dibandingkan kalau kita sampai harus tertular penyakit COVID-19 ini yang tentunya akan menimbulkan lebih banyak masalah dan kesengsaraan. Ya, jadi pastikan menutup dengan benar ya, very tight di hidung, namun jangan diturun-turunin, jangan cuma separuh atau apalagi digantungkan di dagu. Itu kurang tepat dan tidak bisa melindungi, bahkan mungkin bisa menimbulkan kontaminasi pada maskernya ya. Jadi ini saya dapat dari website WHO Indonesia. Masker kalau digunakan dengan benar sifatnya sebagai proteksi. Tapi pada saat kita tidak tepat menggunakannya, baik memasangnya maupun melepasnya, malah bisa menjadi bumerang, bisa menjadi sumber infeksi. Jadi bagaimana cara mengenakan, menggunakan, melepas, dan membuang masker dengan benar? Yang penting adalah setiap kali kita mau menggunakan masker dan kita mau menyentuh masker bersih kita harus sudah memastikan tangan kita bersih. Itu sebabnya tadi langkah yang pertama adalah mencuci tangan, ya. Jadi sebelum menggunakan masker, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Kalau air dan sabun itu tidak ada, gunakan cairan antiseptik yang bahan dasarnya adalah alkohol. Ya, kalau tidak ada bahan dasar alkoholnya, dia kurang efektif untuk membunuh virus termasuk si SARS-CoV-2. Lalu setelah tangan kita bersih, baru kita ambil maskernya, tutup mulut dan hidung dengan masker, dan pastikan tidak ada jarak antara wajah dengan masker. Jadi maskernya harus tight, ya. Jadi kita harus memilih masker yang ukurannya dan modelnya juga sesuai dengan wajah kita, ya. Terutama buat anak-anak ini agak sedikit tricky, karena ukuran, maksudnya masker yang beredar di pasaran, gitu ya, rata-rata ukurannya cukup besar. Jadi kalau anak-anak mau memakai masker, pastikan jangan sampai maskernya nutup juga sampai ke mata, jangan juga kurang besar, jangan juga dia longgar ya, dan mungkin kadang-kadang membutuhkan alat bantu seperti pengait di belakangnya untuk supaya maskernya menjadi lebih tight atau lebih ketat menempel di wajah ya. Dan yang penting satu lagi adalah, kan tadi saya bilang kalau pakai masker pasti agak kurang nyaman ya, jadi kayaknya kalau udah mulai agak sesak, agak gatal-gatal gitu ya, kita cenderung mau betul-betulin gitu. Nah, sebenarnya anjurannya adalah hindari menyentuh masker yang sedang Anda pakai. Pada saat kita sudah ketemu dengan banyak orang, bagian depan masker yang kita gunakan itu sudah dianggap sudah terkontaminasi. Karena dia sudah melakukan pekerjaannya untuk memfilter udara yang masuk, termasuk kemungkinan virus-virus yang menempel juga di situ. Jadi kalau nggak sengaja nih dok, udah keburu kepegang nih, abis tadi gatel banget nih di sininya, risih banget. Apa yang harus dilakukan? Pastikan segera setelah Anda menyentuh masker yang sedang dipakai, bersihkan tangan lagi dengan air dan sabun atau hand sanitizer dengan cara yang benar. Ya. Dan untuk melepas masker, ya, kadang-kadang kita butuh ya pas lagi mungkin mau minum atau intinya kita melepas sebentar masker tersebut atau mungkin melepas untuk membuang, jangan pegang bagian depannya. Selalu kita melepaskan dari bagian cantolannya, ya earlobe-nya, atau intinya tidak menyentuh bagian depan dari masker, ya. Dan setelah kita handling masker tersebut untuk membuangnya, pastikan kita mencuci tangan. Jadi bayang ya, kalau kita pakai masker kita bisa berapa kali cuci tangan, ya. Tapi karena kita harus menganggap bahwa tangan kita itu selalu ada kemungkinan untuk terkontaminasi yang bisa memindahkan si virus dari tangan itu melalui masker ke saluran nafas kita. Nah, yang mau saya highlight adalah poin yang di bawah. Kalau kita bawa anak-anak nih, kan banyak pasien yang juga datang untuk kunjungan vaksinasi menggunakan masker ya, anak-anak kecil yang pada nurut-nurut, pinter-pinter, baik-baik itu mau pakai masker dengan benar, tapi masalahnya karena risih, mungkin mereka tidak lepas-lepas, tapi yang ada mereka jilat-jilat. Itu yang sering saya temui, sehingga maskernya gampang banget jadi basah, jadi lepek. Sementara masker yang basah itu, dia akan kehilangan daya proteksinya untuk memfilter virus-virus dan kuman-kuman. Jadi kalau maskernya sudah lembab atau basah, sebaiknya diganti. Itu sebabnya tips saya adalah, para mama harus selalu membawa masker cadangan dalam kantong yang bersih. Mungkin 1 atau 2, pokoknya bawain lebih.
akan lebih baik untuk untuk mempunyai cadangan beberapa masker dibanding tidak sama sekali. Dan yang penting juga siapkan juga satu kantong tersendiri. Kalau kita menggunakan masker kain kan tentunya kita akan cuci nanti di rumah, tapi pastikan ada kantong tersendiri untuk menyimpan masker yang kotor tersebut. Kantong yang tertutup tentunya, ya. Oke, apakah anak-anak juga harus pakai masker? Kalau rekomendasi dari WHO, ya, anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas dianjurkan untuk menggunakan masker dengan cara yang benar yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah, gimana anak yang usianya di bawah 2 tahun? Agak sulit ya untuk mengajari anak untuk bisa menggunakan masker dengan benar dan mempertahankan masker itu tetap dipakai dengan benar pada anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Ada beberapa yang pintar dan bisa, ya, Bapak dan Ibu sangat beruntung kalau anak-anak di bawah 2 tahun, maksudnya memiliki anak di bawah 2 tahun yang kooperatif untuk menggunakan masker. Tapi kalau memang tidak dipaksakan, jadi tidak hanya untuk anak yang di bawah 2 tahun ya, tapi juga anak-anak yang mungkin ada keterlambatan perkembangan atau anak yang ada mungkin kelainan yang menyebabkan kesadaran menurun sehingga dia tidak bisa memutuskan untuk melepaskan masker pada saat dia sudah merasa tidak nyaman atau kesulitan untuk bernafas. Ya, kenapa? Karena kalau anak-anak yang di bawah 2 tahun itu dipaksakan, ya, ada resiko kekurangan nafas yang mereka tidak bisa atasi sendiri. Itu problemnya. Tapi kalau mereka bisa diajari, Bapak dan Ibu juga bisa mengawasi dengan benar, tentunya boleh. Bukan dilarang, tapi bukan satu rekomendasi atau keharusan, ya. Nah, bagaimana rekomendasi penggunaan masker untuk anak di bawah 2 tahun? Ya, karena tadi agak sulit, ya, rekomendasi utamanya jadinya kita pakai cara yang satu lagi. Cara yang satu lagi apa? Ya, pastikan kalau kita mempunyai anak di bawah 2 tahun dan kita terpaksa harus keluar, ya, bertemu dengan yang lain, pastikan jaga jarak, ya, jaga jarak. Dan yang paling bagus sih sebenarnya tetap di dalam rumah ya, nggak kemana-mana. Maksudnya kalau memang tidak ada indikasi yang urgent sekali, sebaiknya anak-anak yang di bawah 2 tahun tetap berada di dalam rumah. Tapi kalau memang terpaksa harus keluar, misalnya harus berkunjung ke rumah sakit untuk vaksinasi, ya pastikan Bapak dan Ibu selalu menjaga jarak dengan orang lain di sekitarnya. Ya, minimal 2 meter. Kalau bisa lebih bagus lagi. Dan pastikan juga bahwa area tempat Bapak dan Ibu pergi itu semua orang lain di sekitar anak itu menggunakan masker. Paling tidak kalau satu pihak itu sudah menggunakan masker sementara si anak tidak memakai masker dan kita sudah menjaga jarak, resiko untuk terjadinya transmisi dari droplet yang bisa menularkan virus SARS-CoV-2 ini akan jauh menurun, ya. Terus bagaimana sih cara ngajarin anak pakai masker? Aduh, itu susah banget gitu. Banyak pasien yang datang terus bilang, aduh dokter ini nggak bisa disuruh pakai masker. Baru dipakein udah marah, udah nangis, sudah langsung dilepas, ditarik. Jangankan masker yang dia pakai sendiri, masker ibunya pun juga dilepas. Nah, memakai masker ini adalah satu kebiasaan baru. Ya, bukan cuma buat anak, buat kita orang dewasa. Kalau saya kebetulan karena dokter ya tiap hari pakai masker, ya udah temenan sama masker gitu ya, itu kayak bagian dari fashion harian. Nah, kalau yang buat orang awam mungkin kan butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Yang jelas satu hal, kalau kita pakai masker bukan berarti bahwa oksigennya bakalan berkurang. Ya, nggak usah khawatir. Masih tetap bisa nafas kok. Cuma ya memang kita perlu membiasakan diri untuk bernafas dengan adanya masker di depan mulut dan hidung kita. Nah, anak-anak itu nggak bisa dadakan disuruh pakai masker. Ini kan mereka karena PSBB, jadi nggak kemana-mana, mostly di rumah. Begitu mau keluar, misalnya mau ke rumah sakit untuk vaksinasi gitu ya, terus mamanya langsung siapin semua baju cantik, baju cakep gitu, plus masker. Langsung anaknya mogok, dilepas semua maskernya. Jadi, yang paling penting adalah kita membiasakan untuk memakai masker tidak pada hari H, harus latihan dulu. Buatlah waktu-waktu tertentu setiap harinya adalah jam pakai masker bersama misalnya. Jadi semua tuh satu rumah semua pakai masker. Wih, keren ya nih pakai masker, kalau perlu ngaca bareng-bareng, lihat wih kita lagi lagi berlatih mau melawan virus. Well, main-main yang seperti itu buat anak-anak itu akan jauh lebih menarik dibanding kita memaksa anak untuk langsung memakai pada saat memang sudah dibutuhkan, ya. Jadi tiap hari buatlah sesi-sesi untuk memakai masker bersama-sama, atau mungkin kita bisa awalnya
kan anak-anak biasa punya mainan favorit, boleh juga si bonekanya, teddy bear-nya pakai masker nih biar nggak kena corona, dengan style mengajari kita pada anak-anak kita sesuai dengan karakter anak tentunya. Atau mungkin kan masker sekarang lucu-lucu ya, yang masker anak-anak ada gambarnya, ada bear-nya lah, ada yang ice cream lah. Bapak dan Ibu bisa pilih banyak sekali ya untuk saat ini, cari gambar yang favorit buat anak, atau mungkin bisa menghias masker yang ada ya untuk bisa anak lebih familiar dengan benda tersebut, atau kita bisa mengajari dengan cara nunjukin video-video atau gambar-gambar anak-anak lain yang pakai masker, dan selalu emphasize bahwa this is something good, ini sesuatu yang bisa melindungi kamu. Jadi kita harus selalu memberikan reinforcement yang sifatnya positif berkaitan dengan masker ini. Ya, terus dari gitu, kalau anak-anak yang udah agak gedean nih, punya tokoh favorit, misalnya Spider-Man lah, Avengers dan lain-lain. Oh, kalau dia punya buku, gambarin aja tuh, gambar masker di depannya. Jadi Avengers-nya sekarang lagi ngelawan Corona. Tergantung kreativitas kita sebagai orang tua, karena kita yang paling tahu karakter anak itu seperti karakter anak kita masing-masing itu seperti apa. Kalau anak yang lebih besar, ya tentunya orang tua harus menyesuaikan. Bagaimana menceritakan tentang kuman, bagaimana melawan kuman, tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan usia anak. Ya, nah setelah pakai masker, terus kita bisa seenaknya jalan-jalan keluar nggak, Dok? Safeguard-nya nggak cuma pakai masker. Jadi tadi safeguard-nya 1, cuci tangan, 2, pakai masker dengan benar, dan yang ketiga, kita punya safeguard ketiga, yaitu adalah jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak itu kalau bisa kita nggak berdekatan dengan orang lain, minimal membuat jarak 2 meter. Jadi prinsipnya sih bukan social distancing. Jadi physical distancing ini bukan berarti kita nggak boleh kontak sama orang loh. Boleh kontak, boleh, tapi jangan dekat-dekat gitu ya. Tujuannya apa? Supaya virusnya nggak nyebar. Biarpun kita keluarga, ya, misalnya saya dengan orang tua saya, kami berbeda rumah, ya, kita tidak pernah tahu siapa yang sakit. Karena seperti tadi saya sampaikan, banyak orang yang tidak bergejala atau gejalanya tidak signifikan. Kalau nggak enak badan doang, kan kita juga nggak tahu kita ada virusnya atau tidak. Jadi yang paling aman adalah pada saat kita harus bertemu, pastikan bahwa satu sama lain menjaga jarak minimal 2 meter. Ya, dan kalau udah pakai masker, jaga jarak, tapi kita tetap aja pergi ke tempat-tempat yang penuh. Ya kalau tempat-tempat yang ramai dan penuh, gimana caranya menjaga jarak? Ya kan? Jadi udah pasti, apalagi kalau anak-anak ya, yang jadi problem adalah kalau anak-anak, mereka tuh susah dikontrol. Apalagi anak-anak balita ya, mereka tuh nggak bisa dibilangin. Misalnya ketemu sama orang yang dikenal, mereka senang sekali, mereka sayang sekali, langsung lari, peluk, ya, tanpa kita sadar gimana caranya menjaga jarak. Ya, jadi prinsipnya adalah kita sebisa mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Ya, kalau mau bertemu dengan orang, pastikan bahwa anak memahami bahwa mereka harus menjaga jarak satu sama lain. Dan yang paling penting adalah untuk crowded places, yang seperti di tulisan yang slide saya di bawah, ya, tempat yang ramai, sempit atau tertutup, atau tempat dengan ventilasi yang kurang baik, bisa meningkatkan resiko transmisi virus melalui aerosol. Ya, jadi harap berhati-hati, apalagi kalau kita membawa anak kecil, ya. Oke, and then kebiasaan lain, jadi tadi ya, cuci tangan, pakai masker yang benar, jaga jarak, jangan ke keramaian. Yang keempat adalah pada saat kita sudah harus berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita, ya, atau termasuk di rumah pun deh. Pada saat kita mau batuk dan bersin, karena batuk dan bersin itu bisa terjadi karena berbagai hal. Even alergi pun anak bisa batuk dan bersin, kita juga bisa batuk dan bersin. Tapi kita kan tidak pernah tahu pada saat kita batuk atau bersin, virusnya ada apa enggak, gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa kita tidak menyebarkan virus kemana-mana, seandainya kita memang orang tanpa gejala, pastikan etika batuk atau bersin itu kita jalankan. Jadi jangan menutup mulut dengan tangan. Kenapa? Kalau kita nggak langsung cuci tangan kita pegang-pegang benda yang lain ada di sekitar kita, permukaan benda-benda tersebut akan terkontaminasi, dan orang berikutnya yang memegang benda tersebut akan mungkin tertular kalau memang dari batuk dan bersin kita tuh ada droplet virus coronanya, ya. Atau kalau yang paling penting, yang paling bisa dilakukan adalah kalau ada tisu lebih bagus, kita tutup dengan tisu, lalu tisunya langsung dibuang ke tempat sampah, yang usahakan tempat sampahnya tertutup, dan setelah itu kita harus langsung cuci tangan lagi, ya.
Tisunya nggak ada dok, jauh banget, udah keburu gatel hidungnya, gimana caranya? Pakai siku. Ya, pakai siku, ya, jadi dengan siku kita itu kan, kemungkinan kalau siku kan nggak nyentuh-nyentuh kemana-mana dong ya. Ya, nanti setelah itu kita akan mandi dan bersihkan. Ya, dan yang paling penting adalah setiap kali habis bersin atau batuk, pastikan bahwa Bapak dan Ibu dan anak-anak juga membiasakan diri untuk mencuci tangan. Ya. Nah, kalau semua itu sudah dikerjakan, pasti selamat nggak ya dok ya? Pasti bisa melewatin pandemi ini dengan baik tanpa ketularan? Well, sudah halfway through. Ya, tapi kita jangan lupa bahwa ada kebutuhan anak yang lain yang harus kita penuhi selama masa pandemi ini. Anak itu butuh nutrisi yang seimbang, anak itu tetap tumbuh dan berkembang, jadi dia tetap butuh stimulasi perkembangan yang sesuai dengan usia. Ya, kalau saya boleh meminjam istilah dari, kalau ibu dan bapak baca di IDAI IG ya, Instagramnya Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu Dokter Antonius Pujiadi, salah satu dosen saya, menyatakan bahwa era new normal ini jangan sampai menjadikan atau menimbulkan anak yang tidak normal ya. Jadi stimulasi perkembangan harus sesuai dengan usia, walaupun memang kita harus putar otak lebih kreatif lagi untuk bisa memberikan stimulasi atau aktivitas-aktivitas yang kreatif buat anak-anak dengan di rumah saja ya. Dan jangan lupa item yang terakhir adalah pemberian imunisasi yang lengkap. Nah, sekarang berkaitan dengan nutrisi. Prinsipnya makanan itu yang dikonsumsi anak sehari-hari itu harus seimbang. Ya, ada karbohidratnya, ada healthy proteinnya, ada sayuran dan buah-buahan, lalu juga ada susu dan juga air yang cukup ya. Jadi konsumsi untuk lemak juga dari minyak-minyakan atau kacang-kacangan itu juga jangan lupa untuk diperhatikan dan dikonsumsi sehari-hari oleh anak. Nah, yang sering jadi isu adalah ini ya, kalau misalnya mau menjaga supaya daya tahan tubuh bagus, perlu vitamin nggak? Ya, nah yang sekarang banyak dibicarakan adalah tentang pemberian vitamin D, vitamin C, dan zinc, yang kadang-kadang orang suka mengatakan bahwa itu bisa membunuh, melawan virus coronanya. Tidak secara langsung vitamin-vitamin tersebut bisa melawan infeksi coronavirus, tapi memang mikronutrien seperti vitamin D, C, dan zinc diperlukan atau merupakan bahan esensial yang diperlukan untuk pembentukan sistem imun. Ya, nah yang jadi problem adalah sekarang karena anak-anak full di rumah, sementara salah satu sumber terbesar dari vitamin D adalah sinar matahari. Jadi ada anak-anak yang beresiko untuk mengalami kekurangan vitamin D. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian suplementasi vitamin D, ya. Dan mungkin hal ini bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter anak yang handling putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Ya, prinsipnya sih untuk vitamin D maupun multivitamin lain silakan dikonsultasikan untuk apakah memang butuh untuk diberikan saat ini atau tidak. Ya, lalu juga untuk aktivitas. Nah, sebenarnya pada saat kita full ada di rumah, aktivitas fisik itu tetap harus dilakukan. Kalau orang dewasa minimal 30 menit, kalau anak-anak rekomendasinya itu paling tidak 1 jam per hari. Ya, untuk bisa aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal Bapak dan Ibu. Kalau misalnya area di sekitar rumahnya itu cukup luas gitu ya, masih bisa main sepeda, main bola di rumah ya, maksudnya di jalanan sekitar rumah karena dia relatif kosong dan tidak banyak kendaraan lalu lalang, lakukanlah itu ya. Lalu juga kalau misalnya susah ya paling enggak main petak umpet lah di rumah, kejar-kejaran gitu ya, satu sama lain gitu. Jadi anak-anak juga bisa tetap melakukan gerak dengan cukup, lalu jalan-jalan atau hiking. Kalau misalnya daerah tempat tinggalnya mungkin ada taman atau area yang cukup untuk bisa berjalan-jalan bersama keluarga, main bulu tangkis lah, atau mungkin storytelling tapi bawa ke taman. Ya banyaklah aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di luar sehingga anak-anak juga tidak terlalu merasa terkungkung di dalam rumah. Ya, nah yang penting adalah karena berada terus-terusan di dalam rumah, karena tidak sekolah lagi, anak-anak akan banyak spending time untuk melihat layar, baik untuk sekolah maupun untuk
hiburan, karena anak-anak cenderung sekarang anteng kalau udah dikasih tontonan ya, lewat handphone atau lewat komputer. Nah, perhatian khusus untuk screen time ya, eee, lama kontak dengan komputer atau layar itu akan menimbulkan masalah pada mata. Mata bisa lelah karena pada saat kita melihat pada layar itu cenderung ototnya akan bekerja terus-menerus untuk melakukan akomodasi, ya. Terus matanya juga kering karena seringkali ya kayak saya nih, saya lagi bicara kayak begini, secara tidak sadar saya sangat-sangat jarang untuk mengedipkan mata. Padahal mengedipkan mata itu fungsinya untuk membasahi mata dengan uh, film air matanya ya. Lalu juga kalau misalnya ototnya sudah lelah sekali fokus pada satu satu layar untuk waktu lama, pada saat melihat ke arah lain kadang-kadang pandangan anak bisa saja kabur karena ototnya udah terlanjur spasme ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berhubungan dengan screen time ini? Pastikan monitoring screen time pada anak. Sebenarnya rekomendasinya kalau dari WHO umur 2 sampai 5 tahun dibatasi 1 jam per hari. Di bawah 2 tahun sebenarnya tidak direkomendasikan untuk melihat terlalu lama ke layar. Dan yang paling penting pada anak balita pada saat mereka bermain dengan gadget pastikan selalu didampingi ya. Dan satu hal lagi, pada saat mereka nonton kadang-kadang lokasikan ya, lupa tidur, lupa makan, lupa bergerak. Nah, itu yang mungkin peran orang tua adalah untuk mengingatkan. Jadi harus setting rules buat anak-anak. Mereka boleh melihat video ataupun gambar-gambar dengan komputer atau gadget, tapi juga harus tetap melakukan aktivitas lain dan beristirahat. Ya, ingatkan anak untuk sering beristirahat. Dari American Optometric Association merekomendasikan the 20-20-20 rule. Jadi setiap 20 menit harus lihat jauh sejauh 20 kaki. 20 kaki itu kurang lebih 6 meter for at least 20 detik. Ya, jadi istirahat atau menjauh dari layar selama 10 menit setiap jamnya. Jadi pastikan hal itu dilakukan untuk memastikan kesehatan mata putra-putri, bapak ibu atau cucu-cucunya oma opa ya. Dan juga ingatin anak untuk ngedipin mata ya, karena mata maksudnya dengan mengedipkan mata kita jadi basah, jadinya juga korneanya juga tidak akan teriritasi. Dan yang paling penting satu hal lagi, pada saat anak akan spending time untuk dalam waktu cukup lama untuk belajar dengan komputer, pastikan posisi dari layar tersebut tidak lebih tinggi dari mata anak. Karena pada saat anak melihat lebih tinggi dari layar komputernya, cenderung mata itu akan terbuka terus. Matanya akan kering. Dia cenderung udah jarang blinking, jarang mengedip, ditambah lagi posisinya agak lebih ke atas, jadi matanya benar-benar full expose, jadi lebih mudah kering. Ya, dan sesuaikan tingkat cahaya pada layar, atur posisi, jangan sampai ada sinar dari belakang yang menyebabkan brightness-nya layar itu menjadi lebih tinggi, itu akan menyebabkan mata itu menjadi lebih cepat lelah. Dan yang paling penting adalah resiko dari kita anak itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Pada saat dia melihat terus ke layar terus kan yang jadi masalah adalah kadang-kadang visusnya atau ketajaman penglihatannya bisa berubah. Jadi anjurannya adalah kontrol rutin ke dokter mata untuk memeriksa penglihatan. Apalagi kalau sudah mulai ada keluhan, anak yang mulai sering kedip-kedip lah, anak yang mulai sering bilang kadang-kadang suka kabur melihatnya gitu ya. Kalau mulai ada keluhan, jangan menunda untuk pergi ke dokter mata. Ya, lalu juga untuk kebiasaan tidur yang baik ya. Jadi ada rekomendasi dari American Academy Pediatric untuk rekomendasi tidur perharinya untuk bayi 4-12 bulan nih, ada di slide ini ya, mungkin bisa di screen capture untuk Bapak dan Ibu lihat bahwa dan nanti coba disesuaikan dengan kegiatan hariannya Bapak, anak-anak Bapak dan Ibu ya. Lalu hal terakhir yang saya mau sampaikan adalah tentang vaksinasi selama pandemi. Bapak dan Ibu, selama pandemi ini sudah berlangsung dalam 6 bulan terakhir, angka vaksinasi itu turun drastis. Saya bisa memahami kekhawatiran Bapak dan Ibu sekalian untuk membawa anak keluar, apalagi ke rumah sakit, karena rumah sakit itu selalu dianggap sebagai tempat COVID itu ada. Gitu. Basically yang namanya SARS-CoV-2 itu ada di mana-mana. Ya, tapi yang kami khawatirkan, maksud kami petugas kesehatan khawatirkan adalah jika vaksinasi itu ditunda dan tidak dilakukan, apalagi sampai tidak dilakukan selama pandemi yang kita belum tahu berapa lama akan berlangsung, kekebalan anak-anak terhadap penyakit-penyakit yang bisa dilindungi dengan vaksinasi tersebut akan turun.
bukan cuma kekebalan anak kita secara pribadi, tapi yang namanya herd immunity, kekebalan yang dari komunitas. Karena untuk bisa ada herd immunity atau kekebalan dalam komunitas itu butuh persentase yang tinggi anak-anak yang divaksinasi di area tersebut, ya. Jadi kita tidak ingin di tengah-tengah pandemi ini atau setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, justru akan muncul outbreak baru atau penyakit-penyakit baru yang sebenarnya bisa kita tinggi dengan vaksinasi. Karena prinsipnya pembentukan antibodi itu nggak bisa dadakan. Suntik sekarang, antibodinya muncul besok, gitu ya, terus udah gitu protektif, enggak. Badan kita butuh waktu untuk bisa memicu antibodi itu terbentuk dengan kadar yang cukup dan protektif. Bahkan ada beberapa vaksin yang membutuhkan dosis ulangan. Dan itu nggak bisa diburu-buru, nggak bisa dimajuin. Ada jarak minimal antar vaksin. Jadi rekomendasi dari IDAI adalah selama pandemi, vaksinasi, terutama vaksinasi dasar di 18 bulan pertama, harus tetap dilakukan sesuai jadwal. Jika kondisi tidak memungkinkan, dapat ditunda paling tidak 1 bulan. Tapi segera setelah kondisi yang memungkinkan, datanglah, bawalah anak bapak dan ibu vaksinasi. Bagaimana caranya supaya aman untuk kunjungan vaksinasi? Pastikan tempat yang bapak dan ibu kunjungi untuk melakukan vaksinasi itu adalah tempat yang aman, ya, yang melakukan protokol kesehatan yang baik. Contoh, kalau kami di rumah sakit di RSPI Group, karena saya di Puri Indah, saya akan sharing sedikit tentang bagaimana kami melakukan vaksinasi pada pasien-pasien dalam 4-5 bulan terakhir. Jadi kami sudah memisahkan lokasi antara anak yang sakit, yang demam dan atau batuk pilek itu dilayani tersendiri di lantai 1 oleh 1 dokter khusus yang tidak memegang poli vaksinasi. Sementara anak-anak yang akan vaksinasi akan dilayani poli lantai 2. Ya, jadi tempatnya udah pasti jauh terpisah. Lalu semuanya juga kita lakukan dengan appointment. Jadi datangnya bergantian, nggak numpuk semuanya nunggu di ruang tunggu. Ya, jadi kadang-kadang juga mungkin kalau misalnya masih harus menunggu dan Bapak Ibu takut untuk menunggu di dalam rumah sakit walaupun kosong ya, bisa juga menunggu dulu di mobil, begitu nanti sudah saatnya dipanggil baru anak dibawa untuk naik ke atas dan melakukan vaksinasi. Setelah selesai vaksinasi langsung pulang, mandi, bersihkan badan, segala macam, dan mudah-mudahan anak Bapak dan Ibu aman, tidak terkena virus macam-macam di rumah sakit dan tetap mendapatkan antibodi yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal vaksinasi menurut usianya. Ya, sebagai kesimpulan, ya, coronavirus itu simptomnya nggak jelas, nggak semua orang bisa reporting bahwa dia mengalami itu, tapi yang jelas untuk preventionnya jelas dan harusnya mudah kalau sudah jadi kebiasaan. Pakai masker dengan benar, cuci tangan dengan benar, 6 langkah itu, dan avoid crowded atau melakukan physical distancing. Dan yang paling penting adalah ya untuk anak-anak ya selalu pastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang simpel tapi jelas, ya. Perhatikan aktivitas hariannya, tetap usahakan untuk segala sesuatu yang berjalan senormal mungkin buat anak-anak kita. Makan yang baik, ya, terus tetap aktif dan juga selalu berpikiran positif. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui badai pandemi ini dengan baik, ya. Anak-anak kita sehat, semuanya selamat, Bapak dan Ibu juga demikian. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Dr. Shirin, silakan Dokter. Wah, terima kasih Dr. Cynthia, luar biasa sekali penjelasannya. Saya sebagai ibu juga merasa terbantu sekali dokter dengan penjelasan Dr. Cynthia. Terima kasih banyak, sangat membuka wawasan sekali kepada kita ya Bu. Dari penjelasan dokter tadi, saya juga sudah mencatat dan meng-highlight beberapa poin penting yang Dr. Cynthia sampaikan. Misalnya tadi Dr. Cynthia menyampaikan tentang pencegahan, khususnya untuk COVID-19 ya. Anak-anak yang harus kita ajari cuci tangan, terus disinfeksi kitanya, terus jaga jarak sama orang lain minimal 2 meter, terus hindari tempat ramai, pakai masker. Nah, ini yang agak susah, tapi dengan repetisi dan contoh dari kita, mudah-mudahan anak juga bisa mengikuti ya dok ya. Oke. Kalau bisa lebih banyak stay home, kecuali kalau ada yang urgent misalnya mau vaksin, itu penting sekali. Yang terakhir, etika batuk dan bersin diajari kepada anak-anak sejak usia dini. Nah, sebelum ke Q&A, Dr. Cynthia berpraktek di Poli Anak Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah lantai 2. Jadwal Dr. Cynthia dari hari Senin sampai hari Sabtu ya Ibu-Ibu. Nah, baiknya untuk informasi lengkap jadwal praktek beliau, bisa langsung menghubungi call center kita di 021 2569 5200,
extension 2 untuk melakukan appointment untuk berobat ke Dr. Cynthia. Jika Bapak dan Ibu mau berkonsultasi langsung ke rumah sakit, misalnya yang penting imunisasi, vaksin, atau keperluan anak-anak lainnya untuk sekedar misalnya memantau tumbuh kembang gitu, nggak perlu takut ataupun cemas. Yang penting kita melakukan protokol kesehatan selama di rumah sakit, karena kami di sini juga udah melakukan precaution yang maksimal banget nih Bapak Ibu. Kita udah komitmen dan udah siap banget memfasilitasi Bapak Ibu supaya tetap sehat tanpa cemas. Misalnya di awal pengukuran suhu, screening sama setiap orang yang mau masuk ke dalam lingkungan rumah sakit. Terus kita pisahkan jalur pasien dengan gejala dan tanpa gejala. Selain itu ada physical distancing juga atau pembatasan jarak fisik di semua area rumah sakit. Terus kita juga desinfeksi nih Bu setiap area publik yang di rumah sakit ini. Mulai dari lift, ruang tunggu, di poliklinik maupun rawat inap. Selain itu, semua pasien, pengunjung, dokter, karyawan, semua kita wajibin pakai masker di area rumah sakit. Nah, selain itu hand sanitizer dan wastafel untuk hand hygiene kita fasilitasi di semua area rumah sakit. Nah, sepanjang pembahasan materi Dr. Cynthia tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang diajukan oleh para viewers kita. Akan kita jawab satu persatu ya Dok pertanyaannya. Berikut adalah pertanyaannya, saya bacakan ya Dok. Dari Ibu Alisa Rahmi. Untuk pencegahan COVID, kira-kira vitamin apa saja Dok yang diminum tiap hari? Perlukah vaksin influenza dan pneumonia? Bagaimana beraktivitas di luar ruangan yang aman untuk anak-anak? Misalnya piknik di taman yang sepi bagaimana? Yang terakhir, tips aman traveling bersama anak di saat pandemi. Kira-kira staycation di kota sendiri aman nggak nih Dok? Silakan Dr. Cynthia jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Alisa. Ya, jadi untuk mencegah COVID, basically sebenarnya kita nggak bisa mencegah untuk virus itu nggak masuk ke badan kita ya kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi prinsipnya adalah pada saat ada penyakit atau ada virus atau bakteri yang masuk ke badan kita mengharapkan bahwa daya tahan tubuh kita akan cukup baik untuk bisa melawan semuanya itu. Nah, vitamin itu bukan guarantee bahwa kalau kita minum vitamin A pasti kita akan jadi imun, tidak. Karena prinsipnya mikronutriens yang ada pada vitamin seperti tadi saya sebutkan, sifatnya adalah bahan yang akan dipakai untuk membentuk pertahanan tubuh. Ya, nah kalau anak-anak itu makannya udah makanan yang seimbang, artinya makan buah sayur semuanya mau, variasi makanannya baik, nggak picky, artinya anaknya semuanya oke. Sebenarnya multivitamin lain tidak diperlukan. Tapi yang kritikal saat ini adalah vitamin D memang ya, jadi concern-nya para dokter anak. Kenapa? Karena anak nggak keluar. Sementara vitamin D yang dari makanan itu kontribusinya kecil. Jadi mungkin jika memang kesempatan anak untuk beraktivitas di luar kena sinar matahari, mungkin karena area rumah area pekarangan atau mungkin jalanan depan rumah juga tidak memungkinkan untuk anak-anak sering-sering keluar, yang disarankan oleh HIDAI saat ini adalah pemberian suplementasi vitamin D. Ya, anak di bawah 1 tahun biasanya diberikan dosis sekitar 400 international unit, sementara anak umur 1 tahun ke atas diberikan dosis sekitar 600 international unit per hari. Berkaitan dengan vaksinasi influenza dan pneumonia, pneumococcus mungkin ya maksudnya Ibu Alisa ya. Jadi prinsipnya begini, SARS-CoV-2 ini adalah penyakit yang menginfeksi saluran nafas. Ya, pada saat kita terinfeksi oleh SARS-CoV-2, kita nggak bisa bilang, SARS-CoV-2 kamu aja ya yang masuk ke saya ya, jangan ada virus yang lain, gitu kan kita nggak bisa milih. Mereka mau bareng-bareng masuknya juga mungkin saja terjadi, walaupun chance-nya nggak terlalu besar, tapi itu bisa saja terjadi. Jadi sebenarnya jika anak-anak bisa mendapatkan vaksinasi yang lengkap untuk semua penyakit, terutama yang berkaitan dengan saluran nafas, paling tidak kita mengurangi chance anak kita untuk mengalami infeksi yang berat berkaitan dengan si influenza dan pneumococcus, sehingga daya tahan tubuh anak kita tetap terjaga. Paling nggak ada dua penyakit yang bisa terhindar untuk menyerang anak kita karena dia sudah punya antibodi. Dan kalaupun misalnya ternyata apes-apes kena coronavirus juga si pneumococcus maupun influenza kemungkinan untuk jadi isu yang besar pada kesehatan anak kita di saat tersebut juga menjadi lebih kecil. Jadi
perlukah diberikan? Kalau dari saya, karena dia termasuk dalam daftar vaksinasi yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, saya lebih prefer untuk memberikan, ya, atau saya lebih rekomendasikan untuk diberikan. Nah, bagaimana aktivitas di luar ruangan yang aman buat anak-anak? Nah, itu tadi tergantung resources atau fasilitas yang ada di sekitar rumah Bapak dan Ibu. Kita harus berpikir lebih kreatif. Sangat menyenangkan mungkin kalau yang tinggalnya di daerah yang mungkin banyak lapangan kosong lah, atau mungkin taman yang besar-besar. Prinsipnya selama kita nggak ketemu orang, nggak banyak barang yang ada di area tersebut yang berpotensi untuk dipegang-pegang oleh banyak orang, I think it's fine. Ya, jadi mau jalan-jalan main ke taman, main rollerblade atau sepatu roda di jalanan yang kosong gitu, main layangan juga mungkin nggak apa-apa, asal benar-benar sepi, nggak ketemu orang lain gitu, jadi monggo aja ya. Nah, kalau untuk traveling, ini agak tricky kalau soal traveling. Pada saat traveling, yang jadi problem adalah kadang-kadang kita kan harus nginep di hotel. Di hotel kan ada barang-barang yang mungkin digunakan oleh customer sebelumnya gitu. Selama Bapak dan Ibu bisa melakukan desinfeksi atau memastikan bahwa pihak hotel juga bisa melakukan protokol kesehatan mendisinfeksi ruangan dengan proper, ya silakan aja ya. Dan untuk aktivitasnya juga pun yang hati-hati ya kalau kita nginep di tempat umum, terutama hotel ya, pada saat makan itu kita pasti akan buka masker. Makan itu kita pasti akan berdekatan dengan yang lain, dan penularan di area tempat makan itu menjadi salah satu chance terbesar untuk kita kena coronavirus. Karena pada saat itu kan karena kita nggak pakai masker, kita akan sentuh banyak barang bersama-sama juga. Kita juga harus hati-hati di situ. Jadi tolong dipertimbangkan dengan matang kalau untuk masalah traveling atau staycation, biarpun di kota sendiri, karena kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh orang lain yang kita juga tidak, ya pokoknya kita harus pastikan dulu bahwa itu cukup aman secara sanitasi. Demikian Dokter Shirin. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Alisa. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan Dokter Cynthia, Ibu Alisa ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nia Wibowo. Anak saya 2,5 tahun. Sejak Maret kami sudah membatasi keluar rumah. Jadi ada beberapa vaksin yang belum terlaksana. Apakah lebih baik tetap ke rumah sakit untuk vaksin, Dokter? Silakan jawab dulu, Dokter Cynthia. Oke. Ya, Ibu Nia, umur 2,5 tahun, kalau dari bulan Maret, jadi mungkin yang tertinggal adalah vaksin yang 2 tahun ke atas ya, yaitu hepatitis A sama tifus. Mudah-mudahan yang vaksin sebelumnya sudah lengkap diberikan sebelum pandemi ini terjadi. Well, kita mengenal yang namanya catch up vaccination. Jadi walaupun sudah lewat dari waktunya, kita tetap bisa berikan. Karena yang namanya proteksi, kayak misalnya vaksin 2 tahun ke atas itu hepatitis A dan tifus. Hepatitis A dan tifus itu bisa diberikan kapanpun sampai dewasa sebenarnya. Ya, jadi monggo Ibu kalau anak sedang kondisinya baik, Ibu bisa membuat appointment untuk datang ke dokter anaknya yang biasa dikunjungi untuk vaksinasi, atau kalau memang sudah biasa ke rumah sakit Puri, jangan takut untuk datang ya. Kalau sudah membuat appointment kan sudah jelas waktunya, dan kami juga sudah menetapkan protokol kesehatan yang cukup ketat di rumah sakit Puri. Even tadi ya Dokter Shirin jelasin semuanya didesain segala macam. Mungkin ada satu hal ya Dokter Shirin, kita juga liftnya udah touchless semuanya ya. Iya, jadi kita sudah berusaha memfasilitasi sebisa mungkin supaya rumah sakit kita ini aman bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk datang. Jadi kembali lagi in conclusion untuk Ibu Nia, monggo Ibu dikejar saja vaksinasinya untuk dilakukan begitu Ibu dan Bapak punya waktu. Dan oh ya, untuk hepatitis A dan tifus, jadi hepatitis A dan tifus yang diberikan pada usia 2 tahun itu gunanya untuk melindungi terhadap penyakit yang sifatnya foodborne memang. Jadi penularan lewat makanan. Nah, pada saat kita sedang banyak di rumah, ya mungkin bosan dengan makanan sendiri, kita banyak sekali take away makanan dari luar. Dan anak umur 2 tahun saya yakin pasti sudah ikut icip-icip semua makanan yang Bapak dan Ibu beli, ya. Jadi resiko untuk terkena hepatitis A maupun tifus itu tetap ada, walaupun nggak makan di luar. Jadi akan jauh lebih baik kalau putra atau putri Ibu Nia bisa mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal supaya bisa terlindungi juga dari penyakit-penyakit lain yang terutama yang juga dari foodborne. Ya, sekian jawabannya Dr. Shirin. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Nia.
Terima kasih Bu Nia. Kita lanjutkan ya dok ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elisa Margaret. Sore dokter, terima kasih untuk sharingnya. Anak saya usia 11 bulan belum bisa pakai masker dan face shield. Selalu dibuka atau ditarik. Jadi bagaimana supaya bayi tetap aman saat dibawa ke rumah sakit untuk vaksin dokter? Silakan dokter Cynthia. Terima kasih Bu Elisa, terima kasih juga untuk keinginannya datang ke rumah sakit untuk melengkapi vaksinasi ya. Tapi memang yang tadi saya bilang untuk anak di bawah 2 tahun sangat challenging dan juga agak tricky nih ya untuk bisa membuat anak mau untuk pakai masker dan juga face shield ya. Jadi sebenarnya kalau memang mereka tidak mau, daripada bolak-balik dipasang dan dibuka atau ditarik malah jadi kemungkinan kontaminasi ya. Tadi kalau saya boleh sarankan, nggak apa-apa nggak pakai masker atau nggak pakai face shield, tapi pastikan pada saat ibu datang ke rumah sakit, ibu selalu menjaga jarak minimal 2 meter atau lebih dengan orang lain di sekitar ibu. Jangan lepaskan anak dari gendongan ibu. Dan kalau perlu, kalau memang belum saatnya dipanggil masuk ke ruang dokter, mungkin duduk dulu manis di mobil ya sampai nanti sudah saatnya dipanggil untuk ditimbang atau diukur berat badan dan lain-lainnya, dan langsung masuk ke kamar dokter. Mungkin itu alternatif yang solusi yang bisa saya tawarkan pada ibu. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya naik mungkin dengan lift ya, kalau memang tidak bisa naik lewat tangga atau eskalator. Kita di sini lagi develop eskalator ya dokter Shirin ya, di bawah itu ya. Ya, jadi harapannya kalau lift kan tempat tertutup ya, kadang-kadang kita takut. Jadi kalau memang terpaksanya harus pakai lift, mungkin tunggu dulu sampai liftnya agak kosong, nggak ada orang sama sekali, baru ibu naik. Kalau memang putra-putri ibu tidak bisa menggunakan masker atau face shield dengan benar. Saran saya itu. Mudah-mudahan membantu ya Ibu Elisa. Jangan takut datang ke rumah sakit untuk vaksinasi. Ini tipsnya juga guna banget nih dok buat saya yang punya baby. Terima kasih dokter. Ya. Oh iya, dokter Shirin juga ya. Iya, ini culuk. Lanjut ya dok ke Ibu Mutia Nugraha. Kalau bawa cek anak rumah sakit, sebaiknya pakai masker kain atau masker medis dok? Silakan dok. Ya, selama digunakan dengan benar, masker kain dan masker medis sama baiknya. Ya, jadi tapi masker kainnya tentunya masker kain yang 3 lapis ya. Artinya bukan cuma sekedar karena prinsipnya adalah untuk bisa memberikan filtrasi yang baik, dia harus anyamannya itu serapat mungkin. Nah, bahan kain itu kan beda-beda. Jadi pastikan bahwa kalau kita memberikan masker kain juga masker kain yang baik. Jadi kalau masker yang kayak scuba, yang bahannya apa sih kayak lebih kayak ya scuba mask ya, atau pita mask itu dia tidak protektif ya. Jadi masker kain yang benar-benar masker kain yang kainnya benar-benar rapat. Bahkan kadang-kadang kalau kerapatannya itu kerapatan anyaman kainnya itu tinggi, bahkan dia lebih bagus loh dari masker surgical. Ada penelitiannya. Ya, tapi yang paling penting adalah pakai dengan benar ya. Jangan dilepas-lepas, yang melepas ke dagu, kemana gitu, jangan ya, melepas selalu biasakan dari kaitannya, ya, dan diletakkan di tempat yang. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ya dok ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Mestika Melinda Sitorus. Apakah boleh di tengah pandemi seorang anak menjalani 2 imunisasi berbeda di hari yang sama dok? Oh iya, terima kasih Ibu. Sorry, ini pertanyaannya belum ganti ya di. Oke. Vaksinasi yang dilakukan di hari yang sama itu disebut sebagai vaksinasi simultan. Mau sebelum pandemi atau di tengah pandemi, kita tetap boleh lakukan itu. Tidak masalah Ibu. Ya, bahkan justru sebenarnya dengan pemberian vaksin simultan itu akan mengurangi jumlah kunjungan ke rumah sakit. Jadi kalau memang sudah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya, silakan diskusikan dengan dokter anak yang biasa handling putra-putri ibu untuk bisa melakukan vaksinasi simultan. Prinsipnya pada umumnya boleh, tetap boleh. Oke, lanjut ke Ibu Rera ya Bu ya. Dokter, saya Rera di Jakarta Barat, pasien Rumah Sakit Puri Indah Pondok Indah. Terima kasih udah jadi pasien kita Bu. Bumil 33 minggu. Mohon info protokol kesehatan new normal buat nanti bila ada yang visit baby saat setelah lahiran ya dokter. Bayinya tidak boleh digendong sama sekali, even oleh neneknya atau bagaimana dok? Dan semua yang visit harus tidak boleh sama sekali lepas masker saat visit atau bagaimana? Ya, silakan dokter Cynthia.
Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ini Bu Rera. Ini apa dilema ibu-ibu pasca melahirkan ya maksud saya dilemanya dalam artian gini, kehadiran anak itu pasti membahagiakan buat semuanya, dan kita culture-nya orang Indonesia itu kan modelnya yang hangat, yang pasti kita datang berkunjung itu nggak cuma sekedar datang tapi juga pengen gendong babynya, sentuh babynya ya. Ini yang kita harus sesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Saya bisa mengerti kerinduan eyangnya atau mungkin tantenya, omnya, semuanya untuk bisa melihat dan juga menyentuh babynya. Tapi prinsipnya adalah physical distancing itu harus dikerjakan, terutama buat orang yang tidak satu rumah. Problemnya kita tidak pernah bisa kontrol orang lain yang tidak serumah dengan kita. Maksudnya kita tidak tahu pasti aktivitas mereka hari-hari seperti apa di tempat tinggalnya atau di pekerjaannya, sehingga kita juga tidak bisa pastikan mereka benar-benar sehat bawa virus atau enggak gitu. Jadi kalau saya boleh sarankan, ya paling ideal nengoknya virtual. Ya, terutama ya kalau eyang sih ya sudahlah, kalau eyang nggak mungkin. Tapi kalau yang extended family, kalau boleh nengoknya virtual itu paling aman. Kalaupun harus ketemu dan berkunjung, ya pastikan tidak pernah lepas masker dan juga tidak sentuh baby. Ya, karena kan kita juga tidak tahu kalau dia nempel di baju atau kan nggak mungkin dong orang datang mandi dulu ya baru boleh gendong bayi saya, masa bertamu ya terus disuruh mandi juga, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi sebaiknya sih mungkin babynya kalau mau diperlihatkan boleh, tapi ya tadi tetap jaga jarak dan pastikan orang dewasa yang berkunjung itu harus pakai masker. Itu worst case-nya ya, seandainya memang benar-benar harus datang. Tapi kalau saya boleh saranin sih, kalau memang bisa tidak kontak akan jauh lebih baik. Nanti ada saatnya Ibu, pada saat pandemi ini sudah selesai, kita bisa kumpul rame-rame, makan rame-rame, ketemu rame-rame, pelukan, cipika-cipiki dan lain-lain ya. Tapi untuk saat ini memang untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi untuk bayi baru lahir yang daya tahan tubuhnya masih belum benar-benar mature atau belum bisa memproteksi dirinya sendiri, kita belum tahu nih efek dari COVID-19 ini pada newborn tuh akan seberat apa. Belum banyak datanya. Tapi jangan ambil, kalau menurut saya sih sebaiknya tidak ambil resiko. Ya, untuk neneknya ya kalau memang bisa cek dulu positif apa enggak. Kalau bisa PCR dulu akan lebih bagus ya sebelum pegang babynya. Tapi kalaupun tidak, ya paling tidak selalu pakai masker dan selalu pastikan tangan itu bersih, cuci tangan dulu. Ya. Mungkin itu Ibu Rera, mudah-mudahan bisa membantu ya Ibu jawabannya. Terima kasih Dokter Cynthia jawabannya. Berikutnya dari Anonymous Attendee. Dokter, katanya kalau terlalu sering pakai hand sanitizer bisa bikin virusnya kebal. Bener nggak ya dok? Padahal sekarang kemana-mana bawa hand sanitizer dan seringkali dipakai karena parno. Kalau bersihin permukaan benda, misalnya sendok garpu sebelum dipakai, boleh pakai hand sanitizer juga nggak dok? Apakah efektif? Silakan dokter. Oke, ya. Wah, saya mesti panggil apa ini, ibu atau bapak ini? Well, prinsipnya gini, hand sanitizer itu bukan antibiotik. Ya, jadi kalau dibilang kebal harusnya tidak. Karena prinsip kerja dari hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol adalah merusak dinding dari virusnya. Jadi virusnya nggak bisa no longer survive karena memang proteksi dindingnya kan dirusak dengan alkohol. Jadi sih sebenarnya tidak masalah untuk dipakai terus-terusan ya. Cuma memang rekomendasinya akan lebih baik untuk menggunakan air mengalir dan sabun ya. Kenapa? Karena hand sanitizer itu bukan masalah kebalnya, tapi lebih ke masalah iritasinya. Ya, terutama pada kulit anak-anak yang cenderung masih sangat-sangat lembut ya, masih sangat rentan. Jadi kemungkinan untuk alergi atau iritasi itu menjadi lebih besar ya. Nah, kalau untuk permukaan benda, sendok, garpu, sebenarnya kalau permukaan benda kayak meja atau kayak gitu sih nggak masalah. Paling resikonya nanti ada kemungkinan rusak aja ya. Tapi kalau sendok atau garpu, ini saya highlight sedikit untuk sendok atau garpu ini kan dipakai untuk makan. Sementara alkohol itu sebaiknya kan maksudnya tidak digested gitu kan. Jadi kalau boleh sih untuk sendok garpu seperti itu dengan sabun dan air mengalir akan jauh lebih aman
Ya, kalau soal efektif pasti efektif. Ngebersihin pakai alkohol pasti efektif. Cuma masalahnya aman atau enggak karena dia kan pasti akan masih ada yang tersisa dan menempel di sendok atau garpu yang akan kita pakai buat makan. Jadi untuk sendok dan garpu sebaiknya pakai sabun dan air yang mengalir. Sementara untuk barang-barang lain yang mungkin nggak masuk ke mulut ya monggo aja kalau mau pakai hand sanitizer. Ya. Oke, dokter, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dok. Mohon maaf tidak ada di screen. Saya bacakan aja. Seberapa efektif essential oil untuk diffuse udara untuk pencegahan COVID? Yang pertama. Yang kedua, minyak kayu putih apakah bisa mencegah COVID, dokter? Dan yang terakhir, kacamata anti radiasi apakah efektif? Mohon maaf ibu atau bapak, namanya tidak tercantum juga, dokter. Ya, it's okay. Ya, bapak atau ibu yang bertanya soal diffuse oil. Nah, itu tadi, diffuse oil apakah efektif mencegah COVID? Sampai sekarang belum ada penelitiannya atau belum ada rekomendasinya. Dan yang namanya diffuse oil tuh variannya banyak sekali gitu. Jadi sama seperti kayu putih juga sebenarnya, apakah benar-benar efektif untuk COVID? Belum ada penelitian yang bisa merumuskan apakah benar-benar dengan penggunaan bahan-bahan tersebut pasti COVID-nya bisa dibunuh gitu ya virusnya. Yang WHO baru keluarkan hanya kemungkinan untuk penggunaan povidone iodine ya untuk kumur atau gargle pada saat maksudnya pada saat kita kumur gargle dengan itu ada kemungkinan kumur, cuma memang tidak direkomendasikan untuk penggunaan yang rutin karena kemungkinan efek samping pada penggunaan jangka panjang juga ada karena kan dia bisa efeknya ke fungsi tiroid juga yang untuk povidone iodine. Jadi untuk yang diffuse oil maupun kayu putih sampai saat ini belum ada rekomendasinya. Jadi mau dipakai sebagai supporting ya monggo aja, tapi bukan mengandalkan kedua hal tersebut untuk bisa mencegah COVID ya. Lalu untuk kacamata anti radiasi, sebentar saya sebenarnya punya satu slide tentang itu. Oke, prinsipnya gini. Kacamata anti radiasi itu dari Perhimpunan Mata, sorry ada slide saya yang tentang, maaf ya, saya coba share screen. Wait. Kacamata yang lagi ngehits banget ini. Saya sudah siapkan karena saya tahu ini pasti akan ditanyakan. Wait up ya. Screen meningkat ya dok ya. Ini, that's my child need blue light filtering glasses ya. Jadi intinya yang paling penting adalah tadi melaksanakan yang 20-20-20 rules ya. Penggunaan kacamata anti radiasi ini dari perhimpunan atau bagian perkumpulan dokter-dokter mata sendiri belum ada penelitian yang memberikan bukti yang kuat bahwa penggunaannya bisa mencegah kerusakan kerusakan pada mata akibat sinar dari cahaya komputer tersebut. Ya, jadi intinya sih mau pakai kacamata itu atau tidak, belum ada perbedaan bermakna dari sisi proteksi. Yang paling penting adalah kerjakan yang tadi 20-20 rules. 20-20-20 ya. Jadi setiap 20 menit arahkan pandangan jauh 20 kaki atau sekitar 6 meter tidak melihat layar sama sekali selama 20 detik. Atau kalau mau gampangnya ya setiap 1 jam 10 menit lah istirahat, lari-lari dulu lah, main-main dulu atau makan ngemil-ngemil dulu. Ya, yang paling penting. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak atau Ibu. Oke, terima kasih banyak Dr. Cynthia atas penjelasannya dan jawaban atas pertanyaan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Nah, kita bersyukur sekali ya Bapak Ibu. Hari ini kita mendapat banyak informasi berharga dari Dr. Cynthia. Banyak peserta juga bersemangat dalam pembahasan kali ini. Kami berharap apa yang disampaikan dokter tadi bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menjaga agar anak-anak tetap aman di masa new normal. Mohon maaf juga kami sampaikan karena adanya keterbatasan waktu sehingga tidak semua bisa kami jawab pertanyaannya. Tapi Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi tatap muka dengan Dr. Cynthia di Poli Anak Lantai 2 Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Hari Senin sampai Sabtu Dr. Cynthia praktek. Hubungi call center kami di 25695200 extension 2. Sekali lagi 25695200 extension 2. Nah, Bapak Ibu, ikuti terus seri webinar RSPI Group selanjutnya.
Sekian acara webinar dari kami. Jika ada yang kurang berkenan atau kurang lebihnya, kami minta maaf. Dan sampai bertemu lagi di acara RSPI Group berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, tetap sehat, tanpa cemas. Bye, sampai bertemu lagi. Stay safe everyone. Terima kasih Dr. Shirin. Terima kasih Dr. Cynthia.